Virus corona emang sekarang makin heboh, apalagi pas udah ada penderita warga Indonesia yang terkena. Orang-orang heboh mulai dari banyak beli masker, beli sembako buat berbulan-bulan, dan sebagainya. Memang harus waspada, tapi gak usah terlalu panik. Dan sebenarnya yang harus diperhatikan tuh gak cuman virus corona doang, masih banyak virus atau bakteri lain yang bisa membahayakan hidup kita. Virus corona kabarnya tuh bisa bertahan di luar tubuh manusia sampai 9 hari. Tapi sebenarnya masih ada mikroorganisme lain yang berbahaya yang bisa bertahan bahkan sampai berbulan-bulan. Mau virus atau bakteri apapun pasti bisa menempel ke hal yang terdekat dengan kita. Salah satunya adalah ponsel. Ponsel ini adalah barang yang 10 kali lebih kotor dibandingkan toilet. Kecuali kalian melakukan hal ini. Jadi saya menemukan ada prosedur untuk membersihkan ponsel dari manufaktur ponsel terkenal di dunia, dan satu lagi ada dari ilmuwan yang menemukan ya bahwa bagaimana caranya untuk membersihkan ponsel supaya lebih bersih. Oke, bagaimana caranya? Di sini Fadil, mari aja kita bahas. Saya jamin kalian bakal percuma melakukan segala hal untuk menjaga kesehatan kalian, tapi kalian masih pakai ponsel tuh apa adanya. Salah satu contohnya mungkin kalian nggak salaman dengan orang yang lagi sakit. Mungkin si orangnya nggak ngaku dia lagi sakit tapi terlihat pucet, demam, ya pokoknya ya terlihat sakit lah. Jadi ya itu terselamatkan ya, satu kalian nggak salaman. Tapi kalau misalkan berhubungan dengan ponsel itu ribet, kompleks. Kalian megang ponsel terus kalian mau taruh di meja, itu takut kotor, mau ditaruh di saku itu gak jamin bersih juga. Atau bahkan kalian pegang aja, tangan kalian gak jamin bersih gitu, walaupun misalkan kalian gak berkontak dengan orang lain gitu. Jadi ini alasannya kenapa ponsel itu bisa disebut sebagai barang yang lebih kotor dibandingkan toilet gitu, karena ya kompleks. Gak banyak vendor ponsel yang nyantumin gimana cara bersihin ponsel secara fisik. Pasti ya kebanyakan tuh ya kalau misalkan ada virus gimana, aplikasi error gimana, LCD pecah gimana, jadi kayak masalah fungsionalitas ponselnya itu gitu. Emang saya nemu beberapa vendor kayak Oppo, Realme, Vivo, Samsung, dan Apple yang nyantumin gimana cara bersihin ponsel secara fisik. Kalau Samsung tuh kurang jelas buat ngasih taunya, cuman ngasih tahu jangan pakai bahan kimia berbahaya dan cukup diusap aja, lalu dibilas pakai air secukupnya. Samsung tuh gak nyantumin gimana cara bersihin ponsel secara keseluruhan, atau misalkan gak ada tutorial buat seri A, seri M, seri Note yang tahan air dan yang gak tahan air. Gak ada, ini cuman beberapa seri dan itu pun kurang detail. Lalu Oppo, Realme, Vivo ngasih taunya sama, agak jelas, karena kan emang satu induk perusahaan yaitu BBK Electronics. Dengan cara bersihin pakai kain halus, lalu pakai alkohol dengan konsentrasi rendah. Gak ditulis rendahnya tuh berapa konsentrasinya, mungkin 10% atau berapa persen, itu nggak ditulis berapa. Nah, Apple yang paling jelas, mereka nyantumin buat cara bersihin ke setiap ponselnya, dari seri iPhone pertama sampai iPhone terbaru. Mungkin ya emang karena seri iPhone tuh emang dikit kali ya dibandingkan Android yang Samsung atau Realme atau sebagainya, itu banyak sih modelnya. Yang ada di Samsung, Oppo, Vivo, Realme, pokoknya yang lainnya tuh ada ditulis di Apple. Kalau mau bersihin tuh, cabut semua colokan kalau lagi ngecas atau misalkan ada headset, matiin ponsel, terus lah pakai kain halus kayak buat lensa atau kacamata, terus pakai alkohol 70%. Dan terus terang keterangan pakai alkohol 70% itu baru ada. Karena sebelum saya nulis skrip ini tuh belum ada tulisan alkohol 70%. Dan pas saya lihat ternyata di situsnya emang baru dipublish pada 9 Maret 2020. Tapi apakah benar bersihin pakai alkohol 70% itu akurat? Dan ini saya punya jawabannya secara ilmiah dan sudah dibuktikan oleh lab. Jadi saya menemukan suatu jurnal dari universitas di Slovenia, University Ljubljana atau Ljubljana, itulah pokoknya. Jadi emang si jurnal hasil penelitian ini kalian bisa unduh gratis. Saya udah taruh linknya di deskripsi di bawah biar kalian bisa bacanya lebih lengkap dan lebih jelas. Nah, jurnal ini tuh bahas tentang bagaimana dan seberapa bersih ponsel para murid di universitas itu. Lalu si jurnal ini tuh memiliki 3 tujuan. Yang pertama tuh untuk identifikasi jenis mikroorganisme yang terbanyak di ponsel-ponsel itu apa. Lalu yang kedua tuh ya jumlahnya, ya ada berapa koloni dari si mikroorganismenya tuh. Yang terakhir tuh metode yang apa yang tepat untuk membersihkan si ponsel ini yang paling yang paling efisien.
Nah, prosedurnya tuh mereka mengambil 30 ponsel secara acak dari 3 bidang studi, yaitu health science, computer science, dan food science. Metode yang dipakai ngebersihinnya tuh ada 3, yaitu adalah alkohol 70%, dengan handuk kering aja atau pakai antibacterial putty. Jadi suatu alat pembersih gitu yang kalau kalian cari di Amazon itu ada kayak semacam gel atau ya khusus ngebersihin barang elektronik. Nah, hasilnya gimana? Jadi banyak ditemukan beberapa bakteri seperti Staphylococcus, ada jamur, ada Bacillus, ada keluarga Enterobacteria yang merupakan keluarga besar dari berbagai patogen bahaya kayak Salmonella penyebab tipes, ada E. coli penyebab diare, ada Shigella, dan lain-lain. Lalu penelitian itu mengungkapkan bahwa orang yang berkecimpung di dunia kesehatan, yaitu health science dan food science, itu banyak mengandung bakteri atau banyak mengandung ya mikroorganisme yang berbahaya di ponselnya dibandingkan computer science. Jadi sekali lagi ada 4 jenis mikroorganisme yang bisa kalian lihat di tabel ini yang banyak ditemukan di 30 ponsel. Dan kalian bisa baca lebih rinci hasilnya di jurnal tersebut, kalian tinggal download ya. Kalian harus tahu bahwa bakteri yang ada di ponsel tersebut tuh salah satunya adalah E. coli, itu bisa bertahan lebih lama dibandingkan si coronavirus. E. coli itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Dan tentunya E. coli itu bukan cuma diare doang ya, ada yang lainnya, dan itu tetap bahaya men. Kalau bakteri yang udah kalian kenal lama E. coli itu aja kalian sepelekan, kalian lupakan, apalagi virus corona yang baru dan lebih berbahaya. Lalu bagaimana hasilnya metode pembersihan ponsel yang mereka lakuin? Lebih efektif mana di antara ngelap pakai tisu atau handuk aja, atau pakai etanol 70% atau alkohol, atau pakai antibacterial putty? Kita bisa lihat hasilnya. Dari ketiga metode itu dibuat persentase efisiensinya. Setiap metode pembersihan dilakuin ke 7-6 ponsel. Buat yang hanya menggunakan paper towels atau anduk atau ya tisu aja atau secara mekanik aja hanya punya efisiensi itu sampai 85,43%. Jika menggunakan si putih itu mempunyai efisiensi sampai 98,57%. Dan yang menggunakan alkohol 70% atau etanol punya efisiensi sampai 89,66%. Jadi solusi yang paling efisien tuh menggunakan produk antibakterial putih ini. Sebenarnya saya udah cari-cari di toko online, saya gak nemu produk seperti ini. Saya hanya baru menemukannya tuh di Amazon atau misalkan toko online di luar negeri lainnya. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang tahu apa merek atau misalkan barang sejenis seperti ini, kalian bisa tulis di komen di bawah biar yang lain juga tahu ya. Tapi kalau misalkan kalian ya males untuk beli itu di luar negeri atau misalkan mahal atau gak punya uang, kalian bisa menggunakan 2 metode. Emang di jurnal tersebut tuh dikatakan bahwa alkohol tuh gak tepat buat bersihin ponsel kalau misalkan si pengotornya tuh besar kayak tanah, debu, dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan kalian gak punya si putih itu, kalian bisa menggunakan pertama tuh anduk atau misalkan ya microfiber yang halus yang seperti dikatakan oleh Apple dan Samsung biar gak ngerusak permukaannya. Kalian bisa menggunakan itu untuk membersihkan pengotor yang lebih besar kayak tanah atau misalkan debu dan sebagainya. Kalian bersihkan dulu oleh kain microfiber itu atau misalkan alat pembersih lensa kacamata kalian untuk bersihin yang pengotor yang besar. Jika sudah, langsung kalian menggunakan alkohol 70%. Nah, tentunya kalau misalkan alkohol 70% tuh banyak ya, bisa misalkan yang di apotek-apotek itu, atau kalau misalkan emang pengen cepet kering ya, kalian bisa gunakan hand sanitizer. Tapi pastikan hand sanitizer yang kalian pakai itu alkoholnya 70%. Kalau misalkan alkohol tuh lebih atau misalkan kurang dari 70%, itu malah nggak bisa efisien pembersihannya. Kalau misalkan kalian pakai alkohol yang kadarnya tinggi, malah bisa kemungkinan bisa merusak si ponselnya. Atau si bakterinya juga bisa gak mati. Karena kadar 70% tuh bukan tanpa alasan, karena itu udah yang tepat buat bunuh bakteri. Nah, jadi itu cara membersihkan ponselnya. Sebenarnya nggak ada cara membersihkan suatu barang elektronik atau ponsel secara 100% bersih. Pasti ya ada sisa ya 5%, 10%, dan sebagainya. Nah, 5% atau 10% sisanya yang tidak terbersihkan itu adalah kalian jaga antibodi kalian. Kalian jaga daya tahan tubuh kalian gitu. Percuma kalian tahu cara gunain ponsel secara tepat, pakai masker dan sebagainya, tapi kalian gak jaga kesehatan kalian gak jaga tubuh kalian gitu, percuma. Jadi itu solusi yang tepat buat mencegah virus corona, virus lainnya, atau bakteri lainnya, atau penyakit lainnya. Oke, jadi kalau misalkan kalian ada metode lain, pasti ini juga bukan ini aja, pasti banyak ya jalan menuju Roma. Kalian bisa tulis komen di bawah.
Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, jaga kesehatan.